Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aulia dengan NIM H0319339 kelas C angkatan 2019, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mediatik dan Pembelajaran Biologi yang diampuh oleh Ibu Mesra Damayanti, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membuat salah satu contoh media pembelajaran, yakni jenis media audiovisual, di mana media audiovisual merupakan media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Namun, gambar yang ditampilkan hanya berupa gambar diam atau hanya memiliki sedikit unsur gerak saja. Pada kesempatan kali ini, media audiovisual yang akan saya tampilkan dibuat menggunakan aplikasi Android yang dipadukan dengan beberapa gambar-gambar animasi dan juga penjelasan materi berupa suara. Nah, mungkin ini saja sedikit mengantar dari saya mengenai media pembelajaran yang akan saya tampilkan. Selanjutnya, mari kita saksikan media audiovisual dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Annyeonghaseyo. Halo, teman-teman. Kalian pasti pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Lalu dari biji tersebut akan tumbuh pohon yang senantiasa terus membesar. Penasaran tidak bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita cari tahu. Hai, saya Dian Aulia. Selamat datang di kelas biologi. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah sel atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup, sehingga tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm, dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu yang namanya pertumbuhan. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya, ketika tumbuhan sudah menghasilkan buah. Kalau tumbuhan sudah menghasilkan buah, itu menandakan bahwa tumbuhan itu sudah matang. Fungsi organ kelaminnya sudah matang sehingga dapat menghasilkan buah yang sering kita makan. Tumbuhan tumbuh dari biji yang kemudian menjadi pohon. Ini diawali dengan proses perkecambahan. Setelah menjadi biji dan berkecambah, selanjutnya biji itu akan tumbuh dan berkembang. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa sih masa dormansi itu? Masa dormansi adalah masa inaktif dari biji. Jadi begini, ketika biji yang kalian tanam sebelum terkena air akan berada dalam keadaan inaktif atau dorman. Kemudian setelah diberi air dan mengenainya, maka biji yang ditanam tersebut akan mengalami imbibisi. Imbibisi itu apa sih? Imbibisi yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Hal itu akan membuat hormon giberelin dalam biji menjadi aktif, di mana hormon giberelin merupakan hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah proses perkecambahan, akan terjadi proses pertumbuhan. Pertumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan primer, dan yang kedua, pertumbuhan sekunder. Kita bahas dulu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan di mana akar dan batang akan memanjang, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Meristem apikal apa itu? Meristem apikal itu adalah meristem yang senantiasa membelah dan terletak di ujung batang dan akar. Pada akar terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona pembelahan atau zona meristematis. Di situ terjadi pembelahan sel. Jadi, sel yang ada di daerah tersebut akan senantiasa membelah. Dari yang tadinya 1 sel akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Kemudian, ada zona pemanjangan atau elongasi. Sel-sel yang membelah tadi akan menyebabkan akar bertambah panjang.
Di atas kedua zona tersebut, terdapat lagi zona diferensiasi, di mana sel-sel yang tadinya hanya membelah saja, yang hanya memanjang saja, itu sudah jelas tujuannya akan menjadi apa. Ada yang menjadi epidermis, ada yang menjadi jaringan korteks, dan jaringan-jaringan lain yang menyusun tumbuhan. Jadi, perlu diingat ya, zona paling bawah membelah, lalu mengakibatkan terjadi pemanjangan yang menjadi zona elongasi, dan ada zona diferensiasi sel menjadi jaringan baru. Selanjutnya, kita bahas pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar. Pertumbuhan sekunder ini terjadi karena adanya aktivitas kambium. Pada batang terdapat jaringan flum, kambium, dan xilem. Nah, kambium pada batang akan membelah lalu membentuk flum sekunder dan xilem sekunder yang hasilnya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan batang menjadi besar. Perlu diingat ya, pertumbuhan primer ditandai dengan bertambah panjangnya akar dan batang karena aktivitas meristem apikal, sedangkan pertumbuhan sekunder ditandai dengan bertambah besar atau semakin melebarnya batang karena aktivitas kambium. Nah, tumbuhan itu sudah tumbuh kan? Mulai dari biji, kemudian mengalami proses perkecambahan, terus tumbuh, dan terjadi proses perkembangan, di mana ketika tumbuhan telah matang, sel-sel kelaminnya maka akan menghasilkan bunga dan buah. Nah, itulah yang dinamakan perkembangan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Nah, selamat belajar dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Annyeonghaseyo. Thank you. Dadah.